Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tariklah napasmu perlahan dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya di saat ini. Apa yang akan kau dengar bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah ajakan untuk diam sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang terus menuntutmu menjadi ini dan itu. Dalam keheningan ini, tidak ada yang perlu kau buktikan, tidak ada yang harus kau kejar. Cukup dengarkan dan biarkan hatimu menyimak dengan jujur. Ada satu kalimat yang telah kau kenal sejak lama, namun mungkin belum benar-benar kau rasakan maknanya. Kalimat yang diucapkan jutaan manusia setiap hari, tetapi hanya sedikit yang menyadari getarannya di dalam jiwa. La ilaha illallah bukan sekadar ucapan, melainkan pintu pulang bagi hati yang lelah mencari sandaran. Jika saat ini hatimu terasa tenang, atau justru terasa terusik tanpa sebab, itu pertanda baik. Karena kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras, kadang ia hadir dengan lembut, mengetuk kesadaranmu pelan-pelan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang bersedia diam. Bab 1, kalimat yang menghadirkan keheningan sebelum segala suara. La ilaha illallah bukan sekadar rangkaian kata yang dilafalkan oleh lidah, melainkan sebuah kesaksian ruhani yang telah ada sebelum manusia mengenal bahasa. Ia adalah kebenaran yang tidak membutuhkan pembelaan, karena keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan siapapun. Kalimat ini hadir sebagai cahaya yang lembut namun tegas, menyingkapkan bahwa seluruh pencarian manusia tentang makna, arah dan tujuan sesungguhnya bermuara pada satu titik yang sama. Pengakuan bahwa tiada sesuatu pun yang layak menjadi sandaran selain Allah. Ketika kalimat ini mulai dipahami bukan dengan logika semata, tetapi dengan kesadaran batin, maka jiwa perlahan memasuki ruang keheningan yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Banyak orang mengira la ilaha illallah hanyalah gerbang masuk ke dalam agama, padahal bagi para pencari hakikat, ia adalah pintu keluar dari kebingungan panjang yang melelahkan. Kalimat ini tidak menambah beban, justru melepaskan beban-beban halus yang selama ini dipikul tanpa disadari. Rasa ingin mengendalikan hidup, keinginan untuk dipuji, dan ketakutan akan kehilangan. Saat seseorang benar-benar bersaksi dengan kalimat ini, ia tidak lagi sibuk menata citra diri di hadapan manusia, karena pusat kesadarannya telah berpindah. Ia mulai memahami bahwa segala sesuatu yang ia kejar di dunia ini hanyalah bayangan yang bergerak mengikuti cahaya kehendak Allah. Makrifat mengajarkan bahwa tauhid bukan sekadar pengakuan intelektual, melainkan peristiwa batin yang mengubah cara jiwa memandang realitas. La ilaha illallah memotong akar keterikatan yang tersembunyi satu persatu dengan cara yang halus namun pasti. Ia tidak memaksa, tidak mengguncang dengan kekerasan, tetapi bekerja seperti air yang meresap ke dalam tanah kering. Perlahan, keyakinan lama yang rapuh mulai runtuh. Keyakinan bahwa manusia memiliki kuasa mutlak atas nasibnya, bahwa usaha semata adalah penentu, dan bahwa keamanan sejati bisa ditemukan di luar Allah. Pada saat itulah hati mulai belajar bersandar, bukan karena terpaksa tetapi karena sadar. Ada ketenangan khusus yang lahir ketika la ilaha illallah mulai hidup di dalam diri, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan lahiriah. Orang yang disentuh oleh makrifat ini tetap menjalani hidup, bekerja, dan berinteraksi seperti biasa. Namun di dalam dirinya ada ruang hening yang tidak terusik. Ia tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap pujian atau celaan, karena ia tahu keduanya datang dan pergi atas izin yang sama. Kesadaran ini tidak membuat seseorang menjauh dari dunia, justru membuatnya hadir sepenuhnya tanpa terikat. Dunia tidak lagi menjadi tuan, melainkan sekadar tempat amanah dijalankan. Jika saat ini hatimu merasa tersentuh oleh kalimat la ilaha illallah dengan cara yang berbeda, jangan terburu-buru menafsirkannya. Biarkan ia bekerja perlahan, sebagaimana cahaya fajar yang tidak langsung mengusir gelap, tetapi menyingkapkannya sedikit demi sedikit. Makrifat tidak menuntutmu menjadi seseorang yang lain, ia hanya mengajakmu kembali kepada fitrah yang pernah bersaksi di alam ruh. Di sanalah kebijaksanaan sejati bersemayam. Ketika jiwa tidak lagi merasa harus menggenggam dunia, karena ia telah menemukan yang maha memegang segalanya. Bab 2, Tauhid yang membebaskan, bukan sekadar menyatakan.
Tauhid sering dipahami sebatas pernyataan bahwa Allah itu satu. Padahal dalam makrifat, tauhid adalah proses pembebasan batin yang panjang dan mendalam. La ilaha illallah tidak berhenti pada pengakuan, tetapi menuntut kejujuran terdalam. Apa saja yang diam-diam kita anggap sebagai penentu hidup selain Allah. Banyak hati yang mengucapkan tauhid, namun masih menggantungkan rasa aman pada harta, manusia, jabatan, atau bahkan pada dirinya sendiri. Di titik inilah tauhid belum menjadi cahaya, melainkan baru menjadi simbol. Makrifat mengajak jiwa untuk menyelam lebih dalam, hingga ia berani melepaskan sandaran-sandaran halus yang selama ini disembah tanpa disadari. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa ketergantungannya kepada selain Allah adalah sumber kegelisahan, disitulah tauhid mulai bekerja dengan cara yang lembut namun tegas. Ia tidak datang untuk menghancurkan kehidupan lahiriah, tetapi untuk meluruskan arah batin. Seseorang tetap bekerja, berusaha dan berdoa, namun hatinya tidak lagi menggantungkan hasil pada usaha itu sendiri. Ia memahami bahwa usaha hanyalah bentuk ketaatan, bukan jaminan. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang tidak dibuat-buat, karena jiwa berhenti bernegosiasi dengan ketakutan akan gagal dan kehilangan. Makrifat tauhid juga membongkar kesalahpahaman tentang kontrol. Manusia sering merasa damai ketika ia mampu mengendalikan keadaan, padahal kontrol adalah ilusi yang rapuh. La ilaha illallah mengajarkan bahwa ketenangan sejati lahir bukan dari menguasai hidup, melainkan dari menyerahkannya kepada Yang Maha Menguasai. Penyerahan ini bukan sikap pasif, tetapi kepercayaan aktif yang membuat hati berhenti gelisah terhadap hal-hal yang berada di luar batasnya. Di titik ini, doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi pengakuan akan ketergantungan mutlak. Ketika tauhid mulai meresap, perubahan paling nyata justru terjadi dalam cara seseorang memandang manusia lain. Ia tidak lagi menggantungkan harga diri pada penerimaan orang, tidak terlalu terluka oleh penolakan, dan tidak mabuk oleh pujian. Semua itu terasa kecil di hadapan kesadaran bahwa hanya Allah yang Maha menilai. Dari sini lahir akhlak yang tenang, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena hati tidak lagi dipenuhi tuntutan untuk diakui. Makrifat menjadikan seseorang lembut tanpa lemah, tegas tanpa keras, dan rendah hati tanpa merasa rendah. Pada akhirnya, tauhid yang hidup di dalam diri akan membimbing jiwa menuju kebebasan yang sunyi namun luas. Bebas dari keharusan membuktikan diri, bebas dari ketakutan yang berlebihan, dan bebas dari beban menjadi sempurna di mata manusia. La ilaha illallah menjadi napas batin yang mengiringi setiap langkah, mengingatkan bahwa segala sesuatu berjalan dalam genggaman yang sama. Di sanalah makrifat menemukan bentuknya yang paling nyata. Ketika hati tidak lagi mencari sandaran, karena ia telah menetap pada Yang Maha menjadi sandaran. Bab 3. Saat ego mulai redup dan kesadaran mulai terang. Perjalanan menuju makrifat tidak pernah benar-benar dimulai sebelum ego perlahan meredup, karena selama ego masih memegang kendali, cahaya tauhid akan selalu tertutup oleh bayangannya sendiri. La ilaha illallah datang bukan untuk menghias diri, melainkan untuk mengosongkan. Kalimat ini bekerja dengan cara yang sangat halus, menyentuh lapisan-lapisan terdalam tempat keakuan bersembunyi. Ia mengikis kebutuhan untuk selalu benar, keinginan untuk diunggulkan, dan dorongan untuk diakui. Proses ini sering tidak terasa sebagai kemajuan, justru kerap disalahartikan sebagai kemunduran, karena yang runtuh bukanlah iman, melainkan identitas palsu yang selama ini dibangun. Ketika ego mulai melemah, seseorang biasanya memasuki fase kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa kehilangan pegangan, seolah sesuatu yang dulu menopang hidupnya perlahan menghilang. Namun makrifat memahami bahwa kegelisahan ini bukan tanda kehancuran, melainkan pertanda pembersihan. La ilaha illallah sedang memisahkan antara apa yang sejati dan apa yang sekadar tempelan. Di fase ini seseorang belajar bahwa tidak semua rasa tidak nyaman harus dilawan, karena sebagian darinya adalah pintu menuju kesadaran yang lebih luas. Jiwa diajak untuk diam, bukan karena tidak tahu harus berbuat apa, tetapi karena sedang belajar mendengar. Ego selalu ingin mengambil peran utama, bahkan dalam ibadah dan pencarian spiritual. Ia ingin merasa lebih dekat,
lebih paham, dan lebih tinggi. Namun tauhid sejati justru menyingkap bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin kecil ia merasa. Bukan kecil dalam arti hina, tetapi kecil dalam arti sadar akan keterbatasan. La ilaha illallah membimbing jiwa untuk melepaskan klaim-klaim halus tentang kesalehan dan keistimewaan, hingga yang tersisa hanyalah pengakuan sederhana bahwa tanpa Allah tidak ada apa-apa. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang tidak dibuat-buat, karena ia tumbuh dari pemahaman, bukan dari tekanan. Dalam makrifat, redupnya ego membuka ruang bagi kehadiran yang lebih jernih. Seseorang mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi harus dipikul sendirian. Ia tetap berusaha, berpikir, dan bertindak, namun beban emosional yang dulu mengiringinya perlahan menghilang. Ketika hasil tidak sesuai harapan, ia tidak runtuh. Ketika berhasil, ia tidak melambung. Semua diterima sebagai bagian dari arus yang lebih besar yang digerakkan oleh kehendak Allah. Disinilah la ilaha illallah tidak lagi menjadi pernyataan lisan, tetapi menjadi cara jiwa memandang setiap peristiwa. Pada tahap ini, makrifat tidak membuat seseorang merasa telah sampai. Justru sebaliknya, ia merasa sedang dipeluk oleh ketidaktahuan yang penuh makna. Tidak ada lagi dorongan untuk tergesa-gesa memahami segalanya, karena hati telah belajar percaya. Ego yang dulu berisik kini mulai diam, memberi ruang bagi kesadaran yang lembut namun kokoh. La ilaha illallah bekerja seperti cahaya senja, tidak menyilaukan tetapi menenangkan. Dan di sanalah jiwa mulai mengenal kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan lahir dari penyerahan yang tulus kepada Yang Maha Mengatur. Bab 4. Saat ilmu berhenti meninggikan dan mulai menundukkan. Pada tahap tertentu dalam perjalanan ruhani, seseorang akan menyadari bahwa tidak semua ilmu membawa cahaya. Ada ilmu yang menambah informasi, tetapi tidak menambah kejernihan hati. Ada pemahaman yang memperluas wacana, namun justru mempersempit ruang keikhlasan. Makrifat memandang ilmu bukan dari seberapa banyak yang diketahui, melainkan dari apa yang dihasilkan di dalam batin. La ilaha illallah hadir untuk meluruskan arah ini, agar ilmu tidak berubah menjadi beban ego yang halus. Karena ilmu yang sejati tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi, tetapi membuatnya semakin sadar akan kebesaran Allah dan keterbatasan dirinya. Banyak pencari kebenaran terjebak pada rasa aman palsu yang diberikan oleh pengetahuan. Ia merasa telah memahami, lalu berhenti mendengar. Ia merasa telah tahu, lalu enggan tunduk. Disinilah ilmu kehilangan ruhnya. Makrifat mengajarkan bahwa ilmu tanpa tauhid ibarat cahaya tanpa kehangatan, terlihat terang namun tidak menghidupkan. La ilaha illallah memurnikan niat pencarian, mengingatkan bahwa tujuan akhir dari seluruh ilmu bukanlah kepuasan intelektual, melainkan penghambaan yang jujur. Ketika niat ini lurus, ilmu tidak lagi menjadi alat untuk mengukur orang lain, tetapi menjadi cermin untuk menata diri sendiri. Ada fase ketika seseorang mulai merasakan bahwa semakin ia belajar, semakin ia tidak berani mengklaim apapun, bukan karena kebingungan, tetapi karena kesadaran akan keluasan yang tak terjangkau. Inilah tanda bahwa ilmu mulai bersentuhan dengan makrifat. La ilaha illallah menanamkan rasa adab di dalam hati. Adab kepada Allah, kepada kebenaran, dan kepada sesama manusia. Dari adab inilah lahir sikap berhati-hati dalam berbicara, rendah hati dalam menyampaikan, dan lapang dalam menerima perbedaan. Ilmu tidak lagi digunakan untuk menang, tetapi untuk menjaga amanah kebenaran. Makrifat juga mengajarkan bahwa tidak semua yang tidak kita pahami harus dilawan atau diperdebatkan. Ada wilayah-wilayah ketuhanan yang hanya bisa didekati dengan diam dan tunduk. La ilaha illallah membimbing jiwa untuk mengenali batasnya, bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai bentuk kebijaksanaan. Ketika seseorang berhenti memaksa akalnya menembus segala hal, hatinya justru dibukakan pada ketenangan yang lebih dalam. Ia belajar bahwa tidak mengetahui pun bisa menjadi ibadah jika disertai pengakuan bahwa Allah Maha Mengetahui. Pada akhirnya, ilmu yang telah disucikan oleh tauhid akan membentuk pribadi yang lembut namun kokoh. Ia tidak mudah tersinggung ketika dikritik, tidak gelisah ketika disalahpahami, dan tidak haus pengakuan.
La ilaha illallah menjaga ilmu tetap berada di tempatnya sebagai jalan untuk mendekat, bukan sebagai alasan untuk merasa sampai. Di sanalah makrifat menampakkan buahnya yang paling halus, ketika seseorang berilmu, namun hatinya tetap bersujud. Bab 5. Ketika ketakutan runtuh dan kepercayaan mulai bertumbuh. Di kedalaman batin manusia, ketakutan sering bersemayam lebih kuat daripada harapan. Ketakutan kehilangan, takut gagal, takut tidak cukup, dan takut masa depan yang tidak bisa dikendalikan. Makrifat memandang ketakutan ini bukan sebagai musuh, melainkan sebagai penanda bahwa jiwa masih menggenggam sesuatu selain Allah. La ilaha illallah datang dengan cara yang sangat lembut untuk melonggarkan genggaman itu. Ia tidak memaksa ketakutan pergi, tetapi mengubah cara jiwa memandangnya. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa tidak ada satu pun yang benar-benar berada dalam kendalinya, maka ketakutan perlahan kehilangan pijakannya. Banyak orang mengira bahwa iman yang kuat akan menghilangkan rasa takut sepenuhnya, padahal makrifat mengajarkan bahwa rasa takut tetap ada, namun tidak lagi berkuasa. La ilaha illallah memindahkan pusat rasa aman dari dunia menuju Allah. Seseorang masih bisa merasa cemas, tetapi kecemasan itu tidak lagi menentukan arah hidupnya. Ia belajar berjalan bersama rasa takut tanpa tunduk kepadanya. Dalam kesadaran ini, doa tidak lagi menjadi permintaan agar semua berjalan sesuai keinginan, melainkan pengakuan bahwa apapun yang terjadi berada dalam kebijaksanaan yang lebih luas daripada pemahamannya. Ketika tauhid mulai berakar, seseorang akan menyadari bahwa banyak ketakutan lahir dari keinginan untuk memastikan hasil. Jiwa ingin jaminan, ingin kepastian, ingin pegangan yang bisa dilihat. Namun la ilaha illallah mengajarkan bahwa kepercayaan sejati justru tumbuh di ruang yang tidak pasti. Di sanalah iman dilatih, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai keberanian batin untuk tetap melangkah, meski tidak mengetahui bagaimana akhir cerita. Makrifat tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi menjanjikan hati yang tidak tenggelam di dalamnya. Ada perubahan halus yang terjadi ketika ketakutan tidak lagi menjadi pusat pengambilan keputusan. Seseorang mulai memilih berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan rasa aman semu. Ia berani berkata jujur meski berisiko, berani melepaskan meski belum tahu penggantinya, dan berani diam ketika sebelumnya ingin membela diri. La ilaha illallah menanamkan keyakinan bahwa tidak ada kebaikan yang benar-benar hilang ketika diserahkan kepada Allah. Apapun yang dilepas dengan keikhlasan akan kembali dalam bentuk yang mungkin tidak dikenali, tetapi lebih menenangkan. Pada tahap ini, makrifat menghadirkan kedewasaan ruhani yang sunyi namun kokoh. Seseorang tidak lagi tergesa-gesa meminta jawaban atas segala sesuatu. Ia belajar menunggu dengan hati yang lapang, bukan karena pasrah tanpa harap, tetapi karena percaya. La ilaha illallah menjadi jangkar batin yang menahan jiwa agar tidak terseret oleh kecemasan yang berlebihan. Di sanalah ketakutan tidak lagi mengurung, melainkan menjadi pintu menuju penyerahan yang lebih dalam. Dan dari penyerahan itulah tumbuh kepercayaan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi berakar pada keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur segalanya. Bab 6. Ketika amal tak lagi dipegang, namun hati semakin tenang. Dalam perjalanan makrifat akan tiba satu fase yang sering disalahpahami, saat amal terasa kecil di hadapan keagungan Allah. Bukan karena amal itu tidak bernilai, tetapi karena kesadaran tentang siapa yang memberi kemampuan untuk beramal menjadi semakin nyata. La ilaha illallah mengajarkan bahwa tidak ada satupun kebaikan yang benar-benar lahir dari diri manusia, melainkan dari izin dan rahmatnya. Ketika pemahaman ini meresap, hati berhenti memandang amal sebagai milik pribadi dan mulai melihatnya sebagai amanah yang harus dijaga dari rasa bangga dan tuntutan balasan. Banyak jiwa gelisah karena tanpa sadar menggenggam amalnya sendiri. Ia menghitung, membandingkan, dan menunggu pengakuan baik dari manusia maupun dari dirinya sendiri. Makrifat perlahan meluruhkan kebiasaan ini dengan cara yang sangat halus. La ilaha illallah membimbing hati untuk beramal tanpa merasa menjadi pusat dari amal itu. Seseorang tetap bersungguh-sungguh dalam kebaikan, namun ia tidak lagi mengikatkan identitasnya
pada apa yang ia lakukan. Dari sini lahir kelegaan yang tidak dapat dijelaskan, karena beban untuk menjadi cukup baik di mata siapapun mulai dilepaskan. Ketika amal tidak lagi dijadikan sandaran, seseorang justru menjadi lebih jujur terhadap kekurangannya. Ia tidak tergesa-gesa menutupi kelemahan dengan aktivitas lahiriah dan tidak merasa terancam ketika menyadari cacat batinnya. La ilaha illallah membuka ruang pengakuan yang lembut, bahwa manusia selalu membutuhkan ampunan, tidak peduli seberapa banyak kebaikan yang telah dilakukan. Kesadaran ini tidak melahirkan keputusasaan, melainkan kerendahan hati yang hidup. Jiwa belajar bahwa mendekat kepada Allah bukan tentang merasa layak, tetapi tentang berani datang apa adanya. Makrifat juga mengajarkan bahwa amal yang paling berat timbangannya seringkali tidak terlihat. Menjaga niat, menahan diri dari kesombongan, dan tetap lembut ketika ego ingin membalas adalah bentuk-bentuk penghambaan yang sunyi. La ilaha illallah menuntun hati untuk mencintai amal-amal yang tidak disorot, karena di sanalah keikhlasan diuji. Seseorang mulai merasa cukup dengan pandangan Allah, meski tidak ada satupun manusia yang mengetahui usahanya. Dalam kesunyian ini, hati menemukan ketenangan yang lebih dalam daripada kepuasan lahiriah. Pada akhirnya, ketika amal tidak lagi menjadi sumber rasa aman, hati justru menjadi lebih lapang. Seseorang berhenti menuntut hasil dari kebaikan yang ia lakukan dan mulai menyerahkan semuanya kepada Allah. La ilaha illallah menjadi pengingat lembut bahwa keselamatan bukan ditentukan oleh banyaknya amal, tetapi oleh rahmat-Nya yang meliputi segalanya. Di titik ini, jiwa tidak lagi berjalan dengan beban perhitungan, melainkan dengan kepercayaan yang tenang. Amal tetap dilakukan, doa tetap dipanjatkan, namun hati bersujud dalam kesadaran bahwa hanya Allah yang Maha menerima, Maha menilai, dan Maha mengasihi. Bab 7. Kesunyian yang tidak kosong, melainkan dipenuhi kehadiran. Dalam perjalanan makrifat, kesunyian sering datang sebagai tamu yang tidak diundang. Ia hadir ketika keramaian tidak lagi memuaskan, ketika kata-kata terasa berlebihan, dan ketika jiwa tidak lagi menemukan makna dalam hiruk-pikuk yang dulu terasa hidup. Banyak orang takut pada kesunyian ini, mengira ia adalah tanda keterasingan atau kehampaan. Namun bagi hati yang mulai disentuh oleh la ilaha illallah, kesunyian justru menjadi ruang perjumpaan yang lembut. Di sanalah kebisingan batin mereda dan kesadaran mulai mendengar tanpa suara. Makrifat mengajarkan bahwa tidak semua kesunyian adalah kekosongan. Ada kesunyian yang penuh, namun tidak berisik. Ketika jiwa berhenti menuntut stimulasi, ia mulai merasakan kehadiran yang selama ini tertutup oleh distraksi. La ilaha illallah bekerja di wilayah ini dengan cara yang sangat halus, menyingkap bahwa kehadiran Allah tidak selalu dirasakan dalam gejolak emosi atau pengalaman luar biasa. Ia sering hadir dalam ketenangan yang nyaris tidak disadari, dalam rasa cukup yang tidak meminta apa-apa. Kesadaran ini membuat hati tidak lagi tergesa-gesa mengisi waktu, karena ia telah menemukan makna dalam diam. Di fase ini, seseorang mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa harus selalu berbicara, menjelaskan atau membuktikan sesuatu. Makrifat menanamkan pemahaman bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sering ia terlihat atau terdengar. La ilaha illallah membebaskan jiwa dari kebutuhan untuk selalu hadir di pusat perhatian. Dalam kesunyian yang diterima dengan lapang, seseorang justru menjadi lebih peka terhadap gerak hatinya, lebih jujur terhadap niatnya, dan lebih lembut terhadap kelemahannya sendiri. Kesunyian yang dipenuhi kehadiran juga mengubah cara seseorang berhubungan dengan Allah. Doa tidak lagi selalu berupa permohonan yang panjang, tetapi sering hadir sebagai kesadaran yang tenang. Ada saat-saat di mana jiwa hanya duduk dalam diam, tanpa kata namun penuh makna. La ilaha illallah tidak selalu diucapkan, tetapi dirasakan sebagai penyerahan total. Disinilah makrifat memperlihatkan kedewasaannya. Ketika hubungan dengan Allah tidak lagi bergantung pada bentuk, tetapi pada kehadiran hati yang utuh. Pada akhirnya, kesunyian menjadi tempat berlabuh bagi jiwa yang lelah oleh tuntutan dunia. Ia tidak lagi menakutkan, karena di sanalah seseorang merasa paling dekat dengan sumber kehidupannya. La ilaha illallah menjadi napas batin yang mengiringi setiap diam,
mengingatkan bahwa tidak ada satupun momen yang benar-benar kosong dari pengawasan dan kasih sayang Allah. Di kesunyian inilah makrifat menemukan kedalamannya yang paling lembut. Ketika jiwa tidak lagi mencari karena ia telah berada di hadapan yang maha hadir. Bab 8. Cahaya yang membimbing tanpa menyilaukan. Pada tahap makrifat yang semakin matang, La ilaha illallah tidak lagi dirasakan sebagai konsep yang perlu direnungkan, melainkan sebagai cahaya yang membimbing langkah hidup secara alami. Cahaya ini tidak menyilaukan, tidak memaksa, dan tidak menuntut pengakuan. Ia hadir seperti fajar yang perlahan menyingkap arah, membuat jiwa mampu melihat tanpa harus terburu-buru. Dalam bimbingan ini, seseorang tidak selalu tahu kemana ia akan sampai, tetapi ia tahu siapa yang menuntunnya. Dan pengetahuan itulah yang membuat langkahnya mantap meski jalannya tidak selalu terang. Makrifat mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu dipahami untuk dijalani dengan benar. Ada keputusan-keputusan yang diambil bukan karena perhitungan matang, tetapi karena ketenangan batin yang sulit dijelaskan. La ilaha illallah menanamkan kepekaan terhadap isyarat-isyarat halus, membuat hati mampu membedakan antara dorongan ego dan panggilan yang lebih dalam. Seseorang mulai belajar mendengarkan bisikan kejujuran di dalam dirinya, bukan sebagai suara yang keras, tetapi sebagai rasa lapang yang muncul ketika ia berada di jalan yang selaras dengan kehendak Allah. Dalam cahaya tauhid ini, kehidupan sehari-hari tidak kehilangan kesederhanaannya, justru menjadi lebih bermakna. Pekerjaan yang sama, rutinitas yang serupa, dan interaksi yang biasa kini dijalani dengan kesadaran yang berbeda. La ilaha illallah mengubah cara hati hadir dalam setiap peran, bukan dengan menuntut hasil yang sempurna, tetapi dengan menghadirkan niat yang jujur. Dari sini lahir ketekunan yang tenang, kesabaran yang tidak dipaksakan, dan rasa syukur yang tidak bergantung pada besar kecilnya pencapaian. Makrifat juga membuat seseorang tidak lagi silau oleh cahaya-cahaya palsu. Ia tidak mudah tergoda oleh janji-janji yang menjauhkan dari kejujuran dan tidak terguncang oleh kilau keberhasilan yang kosong dari makna. La ilaha illallah menjadi penimbang batin yang halus, menjaga hati agar tidak melenceng meski dunia menawarkan banyak arah. Dalam kesadaran ini, kegagalan tidak lagi mematahkan semangat, dan keberhasilan tidak lagi mengikat jiwa. Keduanya diterima sebagai bagian dari perjalanan yang sama-sama mengandung pelajaran. Pada akhirnya, cahaya tauhid tidak mengubah dunia, tetapi mengubah cara jiwa melihat dunia. La ilaha illallah menjadikan hidup terasa lebih ringan, bukan karena beban berkurang, tetapi karena hati tidak lagi memikulnya sendirian. Di bawah bimbingan cahaya ini, seseorang berjalan dengan kepercayaan yang tenang, menyadari bahwa setiap langkah berada dalam pengawasan yang maha mengetahui. Dan di sanalah makrifat menemukan keseimbangannya yang paling indah, ketika cahaya membimbing tanpa menyilaukan dan jiwa berjalan tanpa rasa takut kehilangan arah. Bab 9. Kebebasan yang lahir dari ketundukan sejati. Pada titik tertentu dalam makrifat, jiwa mulai merasakan kebebasan yang tidak berasal dari kemampuan memilih apa saja, melainkan dari ketundukan yang jujur kepada Allah. Kebebasan ini tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, dan tidak perlu diumumkan. Ia hadir sebagai kelegaan batin ketika hati tidak lagi ditarik ke berbagai arah oleh keinginan yang saling bertentangan. La ilaha illallah membebaskan jiwa dari perbudakan halus kepada selain Allah, membongkar ikatan-ikatan yang selama ini dianggap wajar, namun menguras tenaga batin, keharusan untuk selalu berhasil, dorongan untuk disukai, dan kecemasan akan penilaian manusia. Makrifat mengajarkan bahwa banyak keterikatan yang disangka cinta, padahal sesungguhnya adalah ketergantungan. Ketika ketergantungan itu diputus oleh kesadaran tauhid, jiwa tidak menjadi dingin, justru menjadi lebih jernih. La ilaha illallah menata ulang hubungan seseorang dengan dunia, bukan dengan menjauhkannya, tetapi dengan menempatkannya pada posisi yang tepat. Seseorang tetap mencintai, bekerja, dan berjuang, namun hatinya tidak lagi terikat pada hasil. Ia memberi tanpa menuntut balasan, hadir tanpa menunggu pengakuan, dan berjalan tanpa membawa beban pembuktian diri.
Kebebasan yang lahir dari tauhid juga terlihat dalam cara seseorang menghadapi tekanan. Ia tidak lagi mudah terprovokasi, tidak cepat terseret oleh arus emosi, dan tidak merasa harus bereaksi terhadap setiap hal. La ilaha illallah memberi jarak yang sehat antara peristiwa dan respon, sehingga jiwa memiliki ruang untuk memilih dengan kesadaran. Dalam ruang inilah kebijaksanaan tumbuh. Seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus dijawab, tidak semua ketidakadilan harus dilawan dengan kemarahan, dan tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan saat itu juga. Makrifat membawa pemahaman bahwa ketundukan kepada Allah bukanlah kehilangan kendali, melainkan penemuan arah. Ketika hati tunduk, ia justru terbebas dari keharusan mengendalikan segalanya. La ilaha illallah mengajarkan bahwa ada ketenangan yang hanya muncul ketika seseorang berhenti melawan arus takdir dan mulai membaca pesannya. Dari sini lahir keberanian yang tenang. Berani berkata cukup, berani berkata tidak, dan berani melangkah meski tidak disertai jaminan duniawi. Keberanian ini tidak bersumber dari kepercayaan diri, tetapi dari kepercayaan kepada Allah. Pada akhirnya, kebebasan sejati bukan tentang melakukan apapun yang diinginkan, tetapi tentang tidak lagi diperintah oleh keinginan yang melelahkan. La ilaha illallah menjadikan hati ringan, karena ia tidak lagi membawa beban menjadi pusat segalanya. Jiwa menemukan kedudukannya yang pas, sebagai hamba yang berjalan di bumi, dengan penuh kesadaran, tanpa rasa terhina, dan tanpa tuntutan untuk ditinggikan. Di sanalah makrifat menampakkan buahnya yang paling halus, ketika ketundukan melahirkan kebebasan, dan kebebasan mengantar jiwa pada ketenangan yang tidak mudah tergoyahkan. Bab 10. Ketika la ilaha illallah menjadi keadaan jiwa. Pada puncak perjalanan makrifat, la ilaha illallah tidak lagi hadir sebagai kalimat yang dipikirkan atau diulang-ulang, melainkan sebagai keadaan jiwa yang menetap. Ia tidak selalu disadari, namun terasa dalam cara seseorang memandang hidup. Tidak ada lagi dorongan kuat untuk menguasai arah karena hati telah belajar percaya. Tidak ada lagi kegelisahan yang berlebihan terhadap hasil karena jiwa memahami bahwa setiap kejadian bergerak dalam kebijaksanaan yang lebih luas dari pemahaman manusia. Di titik ini, tauhid tidak lagi dicari karena ia telah menjadi ruang tempat jiwa bernaung. Makrifat pada tahap ini tidak menghadirkan sensasi luar biasa, justru menghadirkan kesederhanaan yang dalam. Seseorang menjalani hidup sebagaimana adanya, namun dengan kesadaran yang utuh. Ia makan, bekerja, berbicara, dan beristirahat tanpa rasa terpisah dari kehadiran Allah. La ilaha illallah menjadi napas batin yang mengiringi segala aktivitas, bukan sebagai pengingat yang dipaksakan, tetapi sebagai kesadaran yang mengalir. Hidup tidak lagi dipenuhi pertanyaan tentang mengapa aku, melainkan diterima sebagai amanah yang dijalani dengan penuh adab. Pada tahap ini pula, keinginan untuk menilai diri sendiri mulai mereda. Seseorang tidak lagi sibuk memastikan apakah ia sudah cukup baik, cukup benar, atau cukup dekat. Ia memahami bahwa penilaian sejati bukan miliknya. La ilaha illallah mengajarkan pelepasan terakhir, melepaskan klaim atas diri sendiri. Dari pelepasan inilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada perasaan sukses atau gagal. Jiwa tidak lagi terombang-ambing oleh naik turunnya keadaan, karena pusat kesadarannya telah berakar pada yang maha tetap. Makrifat tertinggi juga melahirkan kasih yang tidak bersyarat, bukan karena tuntutan moral, tetapi karena kejernihan pandangan. Ketika seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat, ia mulai melihat manusia lain dengan kelembutan yang alami. Kesalahan orang lain tidak langsung memancing penghakiman, dan perbedaan tidak lagi memicu pertentangan batin. La ilaha illallah membersihkan cara pandang, sehingga yang tampak bukan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan siapa yang sedang belajar. Dari sini lahir sikap yang tenang, sabar, dan penuh pengertian tanpa harus dibuat-buat. Pada akhirnya, puncak makrifat bukanlah tentang mencapai sesuatu, melainkan tentang berhenti menggenggam. La ilaha illallah menjadi rumah batin tempat jiwa beristirahat setelah perjalanan panjang pencarian. Tidak ada klaim telah sampai karena perjalanan itu sendiri telah berubah makna. Hidup dijalani dengan rasa cukup yang sunyi, keyakinan yang tenang, dan penyerahan yang utuh.
Di sanalah ilmu tertinggi menemukan bentuknya yang paling murni, bukan sebagai pengetahuan yang dibanggakan, tetapi sebagai kesadaran yang menenangkan. Ketika seluruh hidup menjadi kesaksian diam bahwa tiada yang layak disandari selain Allah. Sebelum kita mengakhiri perenungan ini, diamlah sejenak. Biarkan setiap kata yang telah kau dengar tidak berhenti di pikiran, tetapi turun perlahan ke dalam hatimu. Tidak semua kebenaran perlu dipahami sekarang, sebagian cukup dirasakan dan dijaga dalam keheningan. Ingatlah, la ilaha illallah bukan hanya untuk diucapkan saat lidah bergerak, tetapi untuk dihidupi saat dunia menekan dan hatimu mencari sandaran. Ketika engkau lelah, kembalilah ke kalimat ini. Ketika engkau bingung, diamlah bersama kalimat ini. Dan ketika engkau merasa sendiri, ingatlah, engkau tidak pernah sendiri. Jika perenungan ini menyentuh hatimu, biarkan ia bekerja dengan caranya sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa. Kebenaran sejati selalu menemukan jalannya pada jiwa yang bersedia tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.